baca sebagian. Nah, wala'afu minkum, tidak semuanya mungkin bisa kita baca. Selain keterbatasan ilmu memang, karena tenaga dan waktu. Nah, ini ikhwan antum ada yang bertanya tentang ucapan Muhammad ibn Maslamah, lalat di atas kotoran lebih baik daripada ulama yang berada di pintu penguasa. Atau yang semakna dengan ini banyak celaan beberapa ulama salaf terkait mereka yang menemui atau dekat dengan penguasa, pemerintah, pemimpin. Wa man dakhala abwabus sultan muftutin. Sebagian mereka katakan yang masuk kepada para penguasa itu akan terfitnah, dan semakna dengan itu. Tentunya itu tidak difahami secara mutlak, dan itu penting kita memahami ucapan para ulama dengan manhaj para ulama pula, sehingga yang para masyayikh sebutkan, yang dimaksud celaan-celaan semacam ini bagi orang yang tahu atau sadar pada dirinya lemah, khawatir mudah terfitnah oleh harta, pemberian, materi dan semisalnya, mengkhawatirkan agamanya, istiqomahnya, maka lebih baik dia menghindar dan menjaga dirinya. Ini yang dikhawatirkan. Karena kita dapati di kalangan para ulama salaf ada juga yang dekat dengan salatin, para umara, para khulafa, muluk, para raja. Dan harus ada dekat dengan mereka, menyampaikan nasihat, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, membimbing mereka. Kalau enggak siapa? Mereka akan didekati oleh ahlul bid'ah, akan dimanfaatkan untuk kerusakan mereka dan ambisi dunianya. Nah, sehingga tetap harus ada yang menasehati bagi orang yang mumpuni, tahu kapasitas dirinya, suaranya didengar, ini wibawa. Alhasil untuk menasehati dan membimbing penguasa tersebut. Wa rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Dan Allah merahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Kami hidup di lingkungan awam. Bagaimana jalan salaf dalam bermuamalah di tengah mayoritas awam? Apa pakaian yang sebaiknya kami pakai? Pakailah pakaian-pakaian muslim, busana muslim. Kamu mau pakai jubah semacam ini bagus, atau busana muslim yang menunjukkan keislamanmu, sarung atau yang semisalnya, pakaian yang itu hanya digunakan oleh muslimin atau menunjukkan keislaman. Adapun muamalah, bagi mereka sangat berpengaruh nilai akhlak, adab dalam keseharian, menghormati yang tua, menyapa, Pak, mari Pak, assalamualaikum, monggo, dalam bahasa Jawa.
itu mereka sangat tersanjung, senang. Maka dijaga norma-norma adab semacam ini. Di Adabul Mufrad Bukhari, inna min ijlalillah ikram di syaibatil muslim. Termasuk dari kemuliaan yang Allah berikan adalah dihormatinya orang yang tua muslim. Jadi lebih dihormati karena usianya yang lebih tua, diprioritaskan misalnya dalam banyak hal. Al-muhim, kamu jaga adab. Dengan itu dakwah banyak terbantu. Sadari bahwa antum, kamu masing-masing membawa nama dakwah, walaupun bukan ustaz, nggak harus, bukan dai, tapi orang taunya ini salaf, fulan salafi. Ketunjukkan kualitas salaf itu. Ternyata begini salafi itu, masya Allah, akhlaknya, baiknya, ramahnya, santunnya, tutur katanya, segalanya orang akan menilai. Dan dengan itu kamu sadari atau tidak, secara tidak langsung telah berdakwah bilhal, walaupun tanpa ucapan. Dan terkadang itu ablagh minal maqal, lebih kuat pengaruhnya, lebih besar daripada dengan kata-kata. Wallahul muwaffiq. Mana yang kita pilih, panggilan kedua orang tua atau tetap menuntut ilmu dalam keadaan orang tua kita sangat membutuhkan kita? Kalau memang tidak bisa digabung dua-duanya, orang tuamu gak bisa dirayu, nanti ya setelah taklim misalnya, setelah daurah, tapi kadang dia gak mau tahu, maka dahulukan orang tuamu. Nah, dan insya Allah di situ banyak kebaikan akan Allah bukakan untukmu, banyak kebaikan karena baktimu dan ketaatanmu pada orang tuamu. Dahulukan mereka. Selain juga memang mereka lebih butuh, terutama keinginan dan tujuan yang tidak bisa ditunda mungkin, yang ingin mereka, kamu bantu mereka, dahulukan. Sehingga juga kalau mungkin orang tuamu awam, juga mimbab dakwah, masya Allah anakku ini setelah tahu salaf, ngajar, tambah baktinya sama orang tuanya, tambah peduli. Wah, karena itu pun tidak menghalangi kamu, kan bisa sambil kamu antar atau apalah membantu orang tuamu, kamu bisa mengikuti. Misalnya kalau ini disiarkan live di RII atau mungkin di online atau apalah, kamu bisa mengikuti. Atau paling tidaknya besok kamu bisa ambil rekaman dan semisalnya. Apa boleh memutus hubungan silaturahmi kepada saudara yang bukan salafi, bahkan dia berpemahaman khawarij, na'udzubillah? Kalau dia maghrur,
tipe orang yang tertipu, miskin kadang sebagian mereka tertipu menganggap ini mujahid benar memperjuangkan Islam, ini yang benar, ini yang miskin. Dan kamu Allah berikan ilmu, tahu manhaj, faham syubhat mereka, di mana letak penyimpangannya, kamu bisa nasihati dengan baik. Dakwah. Para nabi berdakwah, Ibrahim mendakwai bapaknya Azar, Rasulullah SAW mendakwai pamannya Abu Talib. Wah, kata. Yang penting sampaikan dengan sopan, dengan santun. Gini, mereka itu nggak benar, itu menyimpang. Bukan demikian Islam ajarkan, karena begini, terangkan. Mudah-mudahan dia bisa terima. Tapi jika kamu melihat dia tipe mujadil, ngotot dan bantah dengan debat, tetap membela-bela mereka, dan mungkin bahkan sampai tahapan menyerang kepada salafi itu yang begini, maka nggak ada gunanya kamu terlibat perdebatan dengannya, karena dia bukan orang yang cari kebenaran. Nggak usah kamu cekcok dan berdiskusi dengannya, hindari. Apalagi kalau dia aktif dalam penyimpangannya, tinggalkan. Wala wal bara hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana pandangan ulama tentang mempelajari ilmu psikologi dan penerapannya dalam tarbiyah dan dakwah? Wallahu alam, yang kita tahu psikologi erat dengan filsafat, tidak bisa dipisahkan dalam psikologi. Erat kaitannya dengan filsafat dan ilmu nafs, ilmu jiwa, berbau sana. Masalah kejiwaan dengan ilmu kalam atau pembahasan-pembahasan filsafat. Makanya tokoh-tokohnya pun ya tokoh-tokoh filsafat. Siapa? Coba. Para tokoh-tokoh psikologi, ya kembalinya ke sana, Aristoteles, Sokrates dan semisalnya. Dan kita tahu betapa dicela keras oleh para ulama ilmu filsafat ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau itu dalam tarbiyah, dalam dakwah, fil Quran wa fis sunnah wa fima warada anis salaf ghunyah. Yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam sunnah, yang ada dari para ulama salaf sudah mencukupi dan lebih. Nggak perlu sudah kayak gini-gini. Kamu mau tarbiyah, mau bahasa psikologi, ilmu jiwa, tarbiyah, ada di dalam ayat-ayat Quran dan jauh lebih suci. Ada di dalam sunnah Rasul SAW. Cuman problemnya orang nggak mau belajar, nggak mau mengkaji dan mempelajari. Padahal ada di dalam hadis. Siapa bilang syariat tidak menyentuh masalah psikologi, kejiwaan manusia? Ada. Bagaimana jiwa itu ditazkiyah, dibimbing, dibersihkan dari penyakit dan noda-nodanya. Banyak sisi tarbiyah yang dicontohkan Rasul SAW, yang itu sangat berguna dalam
bidang pendidikan, bidang tarbiyah, luar biasa. Kepada para sahabatnya, kepada anak kecil, kepada orang tua, uslub cara penyampaian, kan semua ini tarbiyah. Nah, dan lain sebagainya. Makanya kata tokoh-tokoh filsafat yang tobat seperti Juwaini dan yang lain, setelah aku perhatikan, yang bersama Rasulullah itu macam-macam orang. Ada yang cerdas, ada yang pinter, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sederhana, orang-orang Badui, orang pedalaman sana. Ada tua, muda, laki, perempuan dengan berbagai macam kelasnya. Dan mereka semua dengan gampangnya menerima dan memahami apa yang Rasul ajarkan kepada mereka. Gak butuh ilmu filsafat, gak butuh ini, gak butuh itu untuk memahami agamanya. Dan Allah selamatkan mereka. Maka aku tahu disitulah kebenaran, kata Juwaini. Disitulah kebenaran. Karena filsafat hanya bisa dipelajari orang-orang yang punya kelebihan akal dan kejeniusan, IQ yang butuh IQ tinggi. Karena rumit dan sulit, itu pun tidak ada gunanya. Al-muhim bahwa psikologi ada di dalam syariat, ilmu kejiwaan, bagaimana kita tahdhib nafs, membenahi jiwa, mensucikan dari noda dan penyakitnya, menyembuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran untuk mengkaji dan mempelajari. Hukumnya profesi menjadi tukang cukur. Tukang cukur boleh-boleh saja, halal. Nah, banyak permintaan potongan rambut qazak, haram. Jangan mau. Qazak memotong sebagian rambut, meninggalkan sebagian yang lain. Ini misalnya, tolong yang sini dibuat tipis, yang sini tebal sehingga cepak, atau apa namanya, mohak atau apa. Ini dibuat begini, sini panjang, sini pendek, sini begini, haram. Nah, Rasulullah anil qazak. Rasulullah melarang dari qazak semacam itu. Dan itu menunjukkan kamu tidak adil, bahkan pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu adil pada orang lain? Pada dirimu sendiri kamu gak adil. Rambutmu yang ini kamu pendekkan, yang itu kamu panjangkan. Gak adil. Apa salahnya yang pendek ini kok harus dipotong? Gak adil kamu. Yang ini kamu tipiskan, yang itu kamu biarkan tebal. Gak adil. Al-muhim haram. Atau kamu disuruh cukur jenggot misalnya, ini tolong dibersihkan, dikerok. Ya kalau profesimu itu, ya bilang maaf saya nggak bisa, saya nggak berani, dan saya nggak mau. Anda mau cukur-cukur biasa, ahlan wa sahlan. Tapi untuk hal-hal yang semacam ini syariat melarang dan saya nggak mau. Problemnya, kata Imam Ibnul Qayyim, banyak orang merasa berat atau sulit meninggalkan pekerjaan haram karena suudzon kepada Allah. Bagaimana? Dia menyangka kalau dia tinggalkan profesi ini, kerjaannya yang haram, dia nggak akan dapat ganti, dia nggak akan dapat pemasukan. Seakan-akan dia mau katakan, kalau aku taati syariat seperti ini akan disia-siakan oleh Allah, nggak diganti yang lebih baik. Dari suudzonnya itu kemudian orang berat meninggalkan yang haram.
Kalau saja dia beriman dan husnudzon, nggak akan Allah sia-siakan padahal dia sudah berbuat taat kepada Allah. Dan yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan Allah gantikan baginya yang lebih baik. Apa hikmah yang bisa diambil dari fitnah soal fiqh? Perlu daurah panjang ya. Wah. Tapi mungkin secara ringkas mengingatkan kita arti daripada kehormatan seorang muslim, a'rad, harus dijaga. Mengingatkan kita haramnya kezaliman, wadzulm dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah. Saat orang gegabah, sembrono, membicarakan fulan wa'alan tanpa dia punya burhan, tanpa dia punya hujjah, disebut soal fiqh, farori, pemecah belah, lebih bahaya dari ahlul bidah dan lain sebagainya, bahkan mengena kepada para ulama. Dan orang-orang yang terzalimi, wattaqi da'watal mazlum, Rasul ingatkan, takuti doa orang yang kamu zalimi, karena enggak ada tabir antara dia dengan Allah. Allah dengar, Allah kabulkan. Sebagian mereka yang terzalimi dalam fitnah ini berkata, kami cari-cari waktu istijabah, nunggu sepertiga malam terakhir, waktu-waktu mustajab. Untuk apa? Mendoakan jelek kepada orang yang mendoliminya. Ini perang dinyalakan sedemikian rupa, berkobar apinya. Atas dasar apa? Kenapa mereka dituduh soal fiqh, yang artinya orang nggak punya modal, orang-orang jahil, bodoh. Padahal banyak dari mereka S3, doktor, dan banyak aktivitas dakwahnya di sini, di situ. Atas dasar apa peperangan ini? Nggak ada hujjah sama sekali. Sabiji atom pun tidak ada hujjahnya, seperti Syekh Rabi sebutkan. Kalau orang Arab bilang nasma'u ja'ja'ah wala nara tahna, kita dengar suara gemercek tanpa kita melihat ada yang ditumbuk. Layaknya kalau itu penumbukan biji dulu orang Arab, biji apalah, gandum atau wijen atau apa semisalnya. Gampangannya kalau di kita tahu orang dulu, orang tua-tua kita dulu, kalau antum masih melihat besi ada pemukulnya di tengahnya untuk menghancurkan kacang biasanya atau semisalnya. Tentunya karena besi dengan besi pukulan kan keluar suara teng 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 begitu untuk menghancurkan kacang. Pukulannya pun dari besi. Nang lihat.
Sebagian orang tua dulu begitu. Ini kata orang Arab, kita dengar suara teng teng, tapi nggak ada yang ditumbuk, nggak ada orang numbuknya. Artinya ini perang dinyalakan sedemikian rupa tanpa ada dasar apa begitu loh. Nah, kalau kita memerangi ikhwan muslimin, tabligh, sururi, masing-masing ada penyakitnya, ada penyimpangannya, bukti-buktinya. Lah sekarang ini apa buktinya? Nggak ada. Al-muhim, doa-doa orang yang terzolimi ini. Kif kiranya, bahkan yang satu terzolimi jelas-jelas kehormatannya dituduh akhir berzina, mengena kembali kepada yang zalim. Bahwa dakwah ini tidak bisa ditegakkan dengan kedustaan, tidak bisa dibela dan ditegakkan dengan kezoliman. Dakwah ini tidak bisa ditegakkan dengan ngawur, asal tembak, asal ngomong, asal nuduh, asal ngasih kesimpulan, nggak ada bukti, nggak ada jelasnya, nggak akan diterima oleh orang. Akan kembali makar jelek itu mengena kepada orangnya sendiri. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sekian ya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.